Jeder, ICW dilaporkan ke Kejagung soal skandal dana asing. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Pasca revisi Undang-Undang KPK dan dilantiknya para pimpinan baru KPK serta pasca hebohnya 75 pegawai KPK tidak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan ICW atau Indonesia Corruption Watch kerap terdengar suaranya menuduh KPK macam-macam. Yang soal pelanggaran etik pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Ini terkait kasus penggunaan helikopter untuk perjalanan pribadi Firly Bahuri, Ketua KPK. Padahal kasusnya sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas KPK pada tahun 2020 lalu bahwa Firly melanggar kode etik dan sudah diberikan hukuman teguran tertulis. Tiba-tiba saja pada awal bulan Juni ini, ICW kembali melaporkan Firly ke Barreskrim Polri dengan dugaan gratifikasi. Oleh pihak Barreskrim, dokumen laporan itu kemudian dilimpahkan ke Dewan Pengawas KPK karena menurut mereka itu adalah pelanggaran etik, disertai dengan pesan pada ICW untuk tidak menarik-narik Polri ke dalam urusan internal KPK karena energi Polri sekarang fokus pada membantu penanganan COVID dan dampaknya. Sebenarnya ini merupakan sentilan buat ICW, kok jadi kayak kebakaran jenggot, terutama pasca 75 pegawai KPK tidak lolos tes dan berlanjut ke pemberhentian 51 orang diantaranya. Apakah karena Febri Diansyah, mantan jubir KPK itu pernah aktif di ICW? Kita tahu bagaimana vokalnya Febri Diansyah kan? Bahkan dia sempat berkicau soal WA koordinator ICW kena hack pasca melaporkan Firly ke Barreskrim. Drama. Nggak di pegawai KPK yang tidak lolos TWK, nggak di ICW, sama saja. Bukan hanya melaporkan Firly, ICW juga menuduh bahwa 75 pegawai KPK itu mau disingkirkan karena memegang kasus Harun Masiku. Sejak 9 Januari 2020 silam, setidaknya sudah lebih dari 500 hari KPK tak kunjung berhasil meringkus Harun Masiku, kata peneliti ICW Kurnia. Dia pun menuding pimpinan KPK tidak ingin buronan itu diproses hukum. Dengan dasar itu, ICW menduga TWK ini juga bertujuan untuk mengamankan Harun Masiku, ujarnya. Tudingan ICW berikutnya adalah KPK memberikan informasi hoax terkait data hasil TWK kepada pegawainya. KPK diberitakan menerima 30 permintaan pembukaan hasil TWK dari para pegawai yang tidak lolos. Menurut KPK, pihaknya harus berkoordinasi dulu dengan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. ICW pun protes dan menuduh itu upaya KPK membohongi pegawainya. Karena menurut ICW, KPK telah menerima dokumen resmi hasil TWK pada bulan April 2021. Ini sudah dibalas KPK dengan menjelaskan bahwa yang diminta bukan hanya hasil TWK, tapi ada 7 jenis data lainnya, sehingga KPK harus berkoordinasi dulu dengan BKN. Kemarin, Selasa 22 Juni, ICW kembali menyerang, menyebut Firly sukses mengacak-acak KPK hingga menyingkirkan puluhan pegawainya. Melalui TWK, Firly disebut ICW berhasil menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Oleh sebab itu, Firly pun didesak ICW untuk segera mundur dari KPK. Benar kan? Kayak kebakaran jenggot. Padahal selama tidak ada aturan yang dilanggar oleh KPK, pelepasan puluhan pegawai itu ya sah-sah saja. Publik juga tidak banyak mempermasalahkan kok. Orang-orang lagi mikirin pandemi dan ekonomi, mungkin karena kelakuan ICW sudah keterlaluan sehingga dibalas dengan gantian kena tuduh yang menohok dan memalukan. Sebuah lembaga bernama Studi Demokrasi Rakyat atau SDR kemarin melaporkan ICW ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung. Hari ini kami melaporkan dana hibah asing yang diterima oleh ICW yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2007, terutama di pasal 40 ayat 1 dan ayat 3, bahwa selama ini ICW tidak pernah melaporkan dana-dana hibah yang diterima kepada publik, melainkan hanya dilampirkan saja di laman websitenya, ungkap Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto. Dalam pelaporan ini kami membawa data-data dana asing dan ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada ICW dari KPK di era Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, maupun Novel Baswedan. Lanjutnya, SDR berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin bisa memanggil ICW untuk kepentingan dan kegiatan apa dana-dana tersebut. Jangan sampai informasi negara kita dijual ke luar negeri oleh LSM yang bernama ICW, ujar Hari. SDR juga mempertanyakan apakah ICW yang selama ini bersifat kritis terhadap pemerintah telah menjalankan syarat administrasi sebagai NGO penerima dana hibah termasuk mendaftar ke Kesbang Linmas Kemendagri, peraturan perundang-undangan yang berlaku. ICW menurut SDR tidak dapat menunjukkan bukti-bukti administratif yang sahih.
Nah, gantian ICW yang kena tudingan nih. Salah satu bukti yang dicantumkan dalam laporan SDR itu adalah hasil rapat dengar pendapat antara Pansus Angket KPK dengan pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita pada tahun 2017. Saat itu terungkap adanya dana hibah yang masuk ke ICW senilai 96 miliar rupiah dari 56 donor asing. Bagaimana ceritanya? Dilansir jawapos.com dan tribunnews.com, waktu itu Profesor Romli memaparkan bahwa dia meminta laporan keuangan KPK tahun 2015 dari BPK. Di dalam laporan BPK ada aliran dana cukup besar dari KPK ke ICW. Ujarnya, dana dari KPK ke ICW itu berasal dari dana hibah. Ketika dikonfirmasi ke ICW memintanya melihat langsung laporan penggunaan anggaran mereka di dalam website www.antikorupsi.org. Profesor Romli kemudian menemukan ada hibah dari 54 pendonor asing dan dana tidak terikat dalam negeri dengan total 96 miliar rupiah. Berasal dari non-pemerintah dan lembaga-lembaga di bawah PBB. Jadi dari situ saya melihat bahwa ada masuknya uang-uang asing kepada ICW dan ada juga aturan-aturan dari hibah asing. Semua penunjukan dari dana hibah asing itu harus dilakukan dengan melalui peraturan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang harus diperbaiki, jelasnya. Profesor Romli juga memaparkan cerita dari PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Setelah ditagih donor atau pemberi dana, saya panggil Sekjen KPK, minta pertanggungjawaban dasarnya apa. MOU atau Memorandum of Understanding, ada MOU KPK dengan donor. Uangnya kemana? Langsung ke rekening ICW, kata Romli menirukan pernyataan Ruki. Profesor Romli juga menyoroti adanya pos anggaran di KPK untuk jaringan komunitas anti korupsi. Ini menyebabkan konflik kepentingan. Bagaimana lembaga yang mengawasi lembaga pemberantasan korupsi, tapi dia memperoleh dana dari lembaga yang diawasi? Tuturnya. Profesor Romli pun waktu itu sudah memprediksi bahwa ketika KPK melakukan kekeliruan, maka lembaga ICW itu tidak akan mengkritisi dan itu tentunya tidak sehat. Sekarang terlihat sekali bahwa prediksi Profesor Romli sudah jadi kenyataan. Ada keberpihakan oleh ICW terhadap Novel Baswedan CS. ICW juga memberondong pimpinan KPK dengan berbagai tudingan. ICW tidak lagi mengawasi pemberantasan korupsi, melainkan malah mengganggu operasional KPK. Merecoki pekerjaan KPK dengan berbagai tuduhan pasca tidak lolosnya 75 pegawai KPK itu. Toh KPK tidak berhenti bekerja, masih ada 1.000 lebih pegawai KPK, masih melawan korupsi kok. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tiga hal ini akan membuat Novel Baswedan dan Febri Diansyah bungkam. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Selama ini KPK adalah lembaga superbody yang orang-orang di dalamnya tidak tersentuh hukum. Wacana Dewan Pengawas KPK dibentuk yang awalnya bertujuan mulia, yakni untuk mengawasi KPK agar tidak korupsi, sempat dicibir oleh Novel DKK karena menganggap itu upaya pelemahan KPK. Sekarang, lama-kelamaan waktu sudah membuktikan bahwa apa yang diframing oleh Novel Baswedan, Febri Diansyah tentang wacana KPK dilemahkan lewat RUU KPK oleh Presiden, mentah, busuk dan basi kayak daging yang didiamkan beberapa hari di luar kulkas. Wacana pelemahan KPK yang dinarasikan sekarang terungkap dengan sejelas-jelasnya. Undang-undang KPK yang direvisi oleh Presiden Joko Widodo membuahkan hasil. Beberapa penyidik KPK ketahuan menggelapkan uang dan membantu koruptor kelas kakap. Penangkapan koruptor teri dibangga-banggakan oleh Febri. Febri Diansyah yang merengek-rengek di Twitter mengatakan bahwa per 21 sudah ada sekitar 400 orang ditangkap lewat OTT. Dia membangga-banggakan penangkapan kasus teri itu. Tapi dia lupa kalau di KPK sendiri, di dalam internalnya, ada yang menerima suap sampai 10 miliar lebih. Pengungkapan itu adalah sebuah tinjuan keras ke arah kesombongan Novel Baswedan dan Febri Diansyah, juga kadal-kadal lainnya. Mereka selama ini merasa diri sebagai Clark Kent alias Superman yang invulnerable alias tidak terkalahkan. Mereka merasa diri mereka adalah orang terbaik. Bahkan tagar 75 kadal gurun itu dianggap sebagai pegawai terbaik, membuat saya terbahak-bahak melihat tagar gak jelas. Beraninya di Twitter, tapi pastinya Febri Diansyah CS gak akan berani berkomentar soal beberapa kadal gurun yang diam-diam terima suap 10 miliar, juga jadi perampok emas 2 kg. Ada 3 hal sebetulnya yang bisa membungkam para kadal gurun yang ada di KPK.
Pertama, soal penyidik KPK yang terima suap sebesar 10 miliar. Kasus ini adalah kasus besar yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK alias Dewas KPK. Dewas KPK menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Stepanus Robin Patujuh, dinyatakan telah menerima uang dari 5 orang yang berperkara di KPK senilai total 10,4 miliar rupiah selama menjadi penyidik KPK. Stepanus Robin adalah ex-penyidik KPK yang pernah bekerja di KPK bersama-sama dengan penyidik Novel Baswedan. Saya yakin sebagai senior, Novel Baswedan pasti kenal sama Stepanus Robin. Kenal baik dan sesama pejuang di KPK. Pejuang KPK yang tidak mau dikontrol. Hahaha. Geli gak lu? Akhirnya ketahuan juga dong busuknya. Kedua, soal pencurian emas 2 kg yang harganya miliaran. Ada pegawai KPK yang juga ketahuan merampas uang rampasan negara. Merampas yang dirampas, dia kira itu hal yang baik. Nilainya 2 kg emas. Gila. Mahalnya ampun-ampunan. Dipakai untuk apa? Katanya sih untuk keluarga. Tapi uang haram itu pada akhirnya membawa dia kepada lubang yang tidak ada ujungnya. Habis, hancur lebur berantakan. Karena sok mau jadi Robin Hood, malah jadi Kadrun dodol. Kita melihat bagaimana orang ini akhirnya dipecat. Tapi apakah sudah diproses kepolisian dan dipenjara? Febri Diansyah bungkam. Masih mau bilang ada kriminalisasi terhadap pegawai KPK? Halah, Rizik juga loh. Ketiga, soal Anies Baswedan, kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang sangat signifikan ada di belakang kasus pembelian tanah haram jadah untuk rumah DP 0%. Omong kosong itu akhirnya harus membawa teman-teman dekatnya Anies, yaitu ex-dirut PD Saranajaya, Pinontoan dan juga Ibu Runtuweni. Kedua teman dekat Anies ini ditangkap KPK tanpa ada keberadaan Novel Baswedan. Lagian, kalau ngomongin angka, Febri Diansyah entah pura-pura pintar atau nggak pintar sama sekali. Ini kan baru permulaan Novel dicabut dari KPK. Kenapa bandingkan kinerja 1 minggu sama kinerja setahun? Buat saya, 3 hal ini sudah menjadi kelemahan terbesar dari KPK kubu Taliban yang pernah merengek-rengek dukungan ke PGI. Sebut saja nama Stepanus, Robin Hood, dan juga Anies Baswedan. Pasti mereka ketakutan dan diam, tidak berani bicara banyak. Kuar-kuar, Harun Masiku belum ditangkap. Keras banget. Ternyata di dalamnya busuk. Saya mungkin tidak berlebihan jika mengatakan bahwa bacot adalah cara terbaik untuk menutupi borok dan nanah masa lalu. Begitulah bacot-bacot. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit. Sampai jumpa.